Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 232 Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan tema Teori Belajar Sibernetik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Yang pertama, itu kita akan membahas tentang definisi teori belajar sibernetik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar itu berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mencapai kepandaian, kecakapan, kemahiran dalam menuntut ilmu. Nah, dalam definisi secara etimologis tersebut, bahwasanya kita memerlukan definisi belajar yang lebih mendalam, yaitu dalam hal ini banyak banget ahli yang berpendapat terhadap definisi belajar ini, yaitu yang pertama adalah Cronbach. Cronbach ini menyatakan bahwa belajar itu adalah learning in sound by change in behavior as result of experience, yaitu belajar yang terbaik adalah melalui pengalaman. Pelajar menggunakan seluruh panca inderanya berdasarkan pengalamannya. Pendapat Cronbach ini sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Dahar. Dia mengatakan bahwa saya belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Nah, selanjutnya adalah sibernetik. Sibernetik merupakan kata serapan dari kata sibernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik atau feedback. Kata sibernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pilot atau pengendali. Pertama kali istilah ini itu dipakai oleh Louis Convenal pada tahun 1958. Selanjutnya istilah sibernetik itu kembali berkembang menjadi sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Istilah sibernetik pertama kali dikeluarkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik itu mungkin berlangsung dalam sebuah komunikasi. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya teori belajar sibernetik ini adalah pendekatan dalam belajar yang menekankan pentingnya proses belajar dan pemanfaatan informasi atau teknologi untuk mendapatkan informasi tersebut dengan cepat dan akurat. Menurut teori ini, belajar itu dipandang sebagai pengolahan informasi, mirip dengan teori belajar kognitif yang menyoroti proses belajar. Namun dalam teori sibernetik, bahwasanya pembelajaran yang terpenting itu adalah sistem informasi yang diproses karena informasi tersebut akan memengaruhi proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar sibernetik ini itu lebih mengedepankan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan belajar menurut aliran teori belajar sibernetik. Nah, bagaimana sih tujuan belajar sibernetik ini? Nah, yang pertama itu adalah komponen sistem pembelajaran, di mana tujuan belajar ini adalah komponen sistem pembelajaran yang sangat penting sekali. Komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar dan dapat mengukur tingkat pencapaian tujuan belajar tersebut. Yang kedua adalah orientasi proses, di mana aliran belajar sibernetik ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga adalah keterarahan kegiatan. Tujuan belajar harus menjadi keterarahan bagi semua kegiatan proses belajar tersebut. Dengan demikian, siswa itu akan dapat memahami tujuan belajar tersebut dan mengarahkan diri mereka itu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Keterarahan ini itu memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan juga terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah transfer pembelajaran. Tujuan belajar sibernetik ini juga menekankan pada transfer pembelajaran pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya.
Dengan demikian, siswa tersebut pun itu dapat menerapkan pengetahuan-pengetahuannya dan juga keterampilan yang dimilikinya yang dapat dipelajari dalam situasi yang berbeda. Nah, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari teori belajar sibernetik ini yaitu adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan instruktur di dalam pembelajarannya. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global yang akan pendidikan berkualitas yang berbasis informasi. Hal ini tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita untuk mengakses untuk dalam memperoleh informasi tersebut dan menghilangkan kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidik tidak dapat hadir di kelas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Yang pertama yaitu adalah kelebihan teori sibernetik. Bagaimana sih kelebihan teori sibernetik tersebut dalam pembelajaran? Yaitu yang pertama adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuannya itu lebih memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar yang dapat disajikan lebih lengkap karena akan dia menambah belajar itu dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi kan. Terus yang keempat itu adalah adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapainya. Lalu yang kelima yaitu adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang lebih sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang ketujuh yaitu balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Nah, sedangkan di dalam kelebihan itu pasti memiliki kelemahannya atau kekurangannya kan. Nah, kelemahannya dari teori sibernetik ini itu adalah terlalu menekan kepada sistem informasi yang dipelajarinya dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar tersebut. Kenapa? Karena teori belajar sibernetik ini juga dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Ulasan teori ini juga cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini terasa sangat terbatas, jadi terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori belajar sibernetik. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip belajar teori belajar sibernetik. Prinsip-prinsipnya itu yang saya dapat itu terdapat 7 prinsip. Yang pertama yaitu adalah pengolahan informasi. Nah, menurut teori sibernetik ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, dan informasi umum. Yang kedua yaitu perbedaan situasi. Nah, teori belajar sibernetik ini juga menekankan bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi. Situasi yang dihadapi berbeda-beda, memerlukan jenis-jenis memori yang berbeda dalam suatu pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini dipandang sangat memegang peran penting dalam memberikan kemudahan penyampaian materi yang dapat disajikan kepada siswanya. Yang keempat itu adalah penggunaan jenis-jenis memori. Pembelajaran menggunakan jenis-jenis memori yang berbeda selama pembelajaran karena situasi yang dihadapi berbeda-beda pula. Jenis-jenis memori ini memiliki proses belajar berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Yang kelima yaitu adalah penggunaan proses berpikir, di mana proses berpikir algoritmik ini dan proses berpikir heuristik itu digunakan dalam teori sibernetik ini. Proses berpikir algoritmik ini adalah proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, konvergen, linear dan lurus menuju satu target tujuan tertentu. Sedangkan proses berpikir heuristik ini adalah cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus.
Yang keenam yaitu adalah penggunaan umpan balik atau yang biasa kita sebut dengan feedback ya. Nah, sistem sibernetik ini terwujud dalam berbagai bidang, termasuk dalam penggunaan umpan balik atau feedback yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi. Umpan balik ini memungkinkan sistem serta mampu menghubungkan aspek signifikan dari lingkungan mereka, serta mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku, memadukan perilaku sistem. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu adalah penggunaan norma. Sistem harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku untuk memandu perilaku sistemnya. Norma ini membantu sistem untuk mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma dan memulai tindakan korektif. Selanjutnya saya akan membahas teori pemrosesan informasi oleh Gardner, Berliner, Haller, Snowman, Bain, dan Technison. Nah, dalam teori pemrosesan informasi oleh sebagian ahli ini, usaha untuk menjelaskan bagaimana informasi dapat diterima, dikodekan, dipulihkan dari ingatan saat dibutuhkan kembali. Umumnya, teori ini itu dimulai dengan 3 asumsi, yaitu yang pertama adalah terdapat serangkaian proses informasi antara stimulus dan respon, di mana setiap tahap memerlukan waktu tertentu. Yang kedua yaitu stimulus yang melewati tahapan-tahapan tersebut akan mengalami perubahan yang baik dalam bentuk maupun isi. Dan yang ketiga itu adalah setiap tahapan memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, dari hasil tiga asumsi tersebut, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama yaitu adalah sensory receptor atau SR, merupakan sel tempat pertama kali informasi itu diterima dari luar. SR ini informasi yang ditangkap dalam bentuk aslinya. Ini akan bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua yaitu adalah working memory atau WM. Karakteristik WM ini itu adalah yang memiliki kapasitas yang terbatas lebih kurang dari 7 slot. Informasi dapat disandi dalam bentuk berbeda dari stimulus aslinya. Yang ketiga yaitu adalah long term memory atau LTM. Diasumsikan bahwa berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di dalam LTM ini, ia tidak akan terhapus ataupun hilang. Nah, berdasarkan hasil pemrosesan informasi ini, saya sebagai penulis ini dapat menyatakan bahwasanya informasi itu dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Namun penting juga untuk memperhatikan kapasitas individu masing-masingnya. Untuk memastikan proses pengolahan informasi tersebut berjalan dengan lancar, maka informasi yang disampaikan itu sebaiknya dimulai dengan cara yang umum atau terperinci dulu, sehingga mudah diingat dan disimpan dalam ingatannya, yang dapat memungkinkan akses terhadap informasi yang dapat diinginkan. Selanjutnya yaitu adalah materi yang keenam, yaitu tentang teori pembelajaran menurut Elnef Landa. Nah, menurut tokoh Landa ini, itu bahwasanya teori pembelajaran sibernetik itu terdapat 2 macam, yaitu yang pertama adalah proses berpikir algoritmik yang merupakan proses berpikir linier, convergent, dan juga lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya itu seperti kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu adalah cara berpikir heuristik, merupakan cara berpikir divergent, kebalikannya ya, menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya yaitu adalah operasi pemilihan atribut geometri dan penemuan cara-cara pemecahan masalah. Selanjutnya adalah teori pembelajaran menurut Tas dan Scott. Salah satu tokoh dalam teori sibernetik adalah Tas dan Scott yang mengenalkan konsep peserta didik holistik dan peserta didik serial. Nah, di mana peserta didik holistik ini cenderung memulai pembelajaran dari konsep yang lebih umum menuju ke lebih khusus atau spesifik. Sementara peserta didik serial ini memiliki kecenderungan berpikir secara algoritmik. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran sibernetik ini dalam teori
belajar menurut Pas dan Scott itu sering dihubungkan dengan konsep umpan balik dalam konteks pendidikan. Umpan balik dari peserta didik itu memungkinkan bahwasanya guru untuk menilai pemahaman mereka terhadap materi yang akan disampaikan, serta mengidentifikasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam memahami informasi tersebut. Dengan memperoleh umpan balik ini, siswa juga dapat mengevaluasi hasil pembelajaran mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pemahaman mereka jika diperlukan. Sementara pendekatan serialis yang diusulkan oleh Pas dan Scott serupa dengan pendekatan algoritmi. Namun, pendekatan berpikir secara menyeluruh atau holis berbeda dengan pendekatan heuristik. Berpikir secara menyeluruh adalah proses informasi dengan melompat langsung ke gambaran keseluruhan suatu sistem informasi tersebut. Sebagai contohnya itu seperti saat kita melihat sebuah lukisan, pasti yang kita lihat itu adalah keseluruhannya dari lukisan tersebut, baru kita melihat detail-detail dari lukisan itu. Nah, seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang penerapan teori belajar sibernetik. Nah, di sini saya dapat menyampaikan bahwa saya ada 9 langkah-langkah atau penerapan dalam teori sibernetik ini dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama adalah melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Langkah yang pertama dalam penerapan teori sibernetik ini adalah memastikan bahwa peserta didik tersebut dapat tertarik dan fokus pada materi yang akan dipelajarinya. Guru itu harus menggunakan berbagai metode untuk menarik perhatian peserta, kan? Lalu yang kedua yaitu memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Nah, peserta didik ini kan perlu diberikan informasi yang jelas tentang tujuan pembelajaran serta topik yang akan dibahas. Hal ini pun dapat membantu mereka untuk memahami pentingnya materi yang akan dipelajarkan dan mengarahkan fokus pembelajaran mereka juga. Yang ketiga yaitu adalah merangsang peserta didik untuk memulai aktivasi pembelajaran. Nah, setelah memberikan informasi dan informasi itu dapat diterima oleh siswanya, guru juga perlu merangsang peserta didik untuk memulai aktivasi pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui pertanyaan, diskusi singkat, atau tugas pendahuluan yang mendorong keterlibatan keaktifan mereka. Lalu yang keempat yaitu adalah menyampaikan isi pembelajaran yang akan dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini, guru itu harus menyampaikan isi pembelajaran tersebut sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Misal pada hari ini itu materinya tentang biologi. Nah, guru itu harus menyampaikan materi itu tentang biologi, jangan menyampaikan hal yang lain. Nah, hal ini itu mencakup penyajian informasi secara sistematis dan jelas agar peserta didik tersebut dapat memahaminya dengan baik. Lalu yang kelima yaitu adalah memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, selama proses pembelajaran, guru itu kan harus memberikan bimbingan kepada peserta didiknya kan, untuk menjalankan aktivitas pembelajaran. Hal ini tuh dapat berupa arahan, pertanyaan bimbingan, atau demonstrasi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Yang keenam yaitu adalah memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Ketika peserta didik itu menunjukkan perilaku pembelajaran yang positif, seperti aktif bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi, penting bagi guru itu untuk memberikan penguatan. Ini itu dapat berupa seperti pujian, pengakuan, atau penghargaan lainnya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah memberikan umpan balik atau feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Guru itu harus memberikan umpan balik yang konstruktif ya terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. Umpan balik ini juga itu dapat berupa evaluasi kerja, saran perbaikan, atau apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang kedelapan yaitu adalah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, di mana penting bagi guru untuk melaksanakan penilaian baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran peserta didik tersebut, untuk memungkinkan guru dalam mengevaluasi pemahaman mereka itu sejauh mana, apakah mereka paham dengan materi yang telah disampaikan selama proses pembelajaran atau tidak.
Lalu yang kesembilan yaitu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran tersebut. Nah, setelah pembelajaran selesai itu, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran tersebut. Misalnya nih, ini kan guru ini udah melaksanakan memberikan pengajaran, memberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Nah, setelah itu guru juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik apa aja sih yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran tersebut. Apakah peserta didiknya itu masih ingat atau enggak gitu. Jika belum ingat atau lupa, itu bisa diberikan pembelajaran lagi atau penjelasan lagi oleh gurunya supaya peserta didik itu benar-benar paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di sini saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa teori belajar sibernetik ini merupakan pendekatan dalam belajar yang lebih mengedepankan atau menekankan dengan pentingnya proses pembelajaran dan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dan proses pembelajaran sibernetik ini juga sama dengan proses teori belajar kognitif yang lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil pembelajaran. Dan dalam teori belajar sibernetik ini juga menyoroti kompleksitas interaksi antara individu dengan lingkungan mereka, serta pentingnya adaptasi, umpan balik, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.